Perkenalkan, nama saya Hamke Bitnego dengan NPM 2207051028 dari Prodi Manajemen Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS, yang mana di sini saya mengambil kode soal A. Soal pertama di sini diminta carilah bentuk SOP dari 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15. Kemudian soal kedua carilah bentuk pos dari 0, 2, 4, 6. Kemudian soal ketiga itu carilah bentuk kanonik SOP atau pos dari F fungsi atau fungsi F Wx, Yz sama dengan Wx or X uner or XY or X uner YZ uner. Kemudian nomor 4 sederhanakan fungsi boolean berikut. Ada A dan juga B. Kemudian nomor 5 buatlah peta Kernot dari tabel kebenaran berikut. Yang mana di sini diminta dari kode R-nya, dari bagian R. Kemudian nomor 6 itu buatlah desain rangkaian sederhana SOP atau POS untuk fungsi X1, X2, X3. Yang mana di sini max termnya 1, 4, 5. Jadi kita di sini memilih dari nomor 6 ini memilih SOP atau POS, kemudian di nomor 3 juga memilih antara SOP dan POS. Nah, kemudian di sini ada kode jawaban nomor 1. Yang mana soalnya tadi kan diminta SOP ya. Jadi di sini kita tulis dulu fungsi Wx,Yz, yang mana ini kan lambang dari POS. Jadi kita tulis POS-nya dulu. Kemudian yang ini komplemennya, yang mana komplemen dari si POS yang ini. Jadi kan isinya 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15. Berarti komplemennya itu 0, 2, 5, 6, 7, 10, 13, dan 14. Nah, di sini diketahui dengan menggunakan hukum De Morgan kita dapat memperoleh F dalam bentuk SOP ya. Nah, di sini kita tulis dulu, kita tulis ulang ini fungsinya. Nah, ini fungsi komplemennya. Nah, kalau pakai hukum De Morgan berarti dia ditambah ada unernya di sini. Jadi kan kita unerkan semua di sini. Nah, ini tadi setelah kita dapatkan max termnya, kita unerkan. Nah, dia akan dapat seperti ini. Nah, lanjut ke sini ke bagian yang ini. Ini merupakan bentuk dari max term ini 0 uner. Jadi kalau kita lihat di sini di bentuk max term dan min term itu kan di sini max term. Jadi kan max term dari M0 itu ini. Kemudian kita unerkan di sini, kita kasih uner, dan ini juga untuk max term M2. Ini max term untuk M5, M6, M7, M10, M13, dan M14. Kemudian kita kasih uner di setiap luar kurungnya. Nah, di sini setelah kita seperti ini kan, kemudian kita kalikan dengan uner ya. Jadi di sini, nah kan ini kan W, X, Y, Z tidak ada uner semua. Berarti kalau dikalikan dengan uner berarti mereka kan punya uner semua. Unernya hilang ya kan di sini ya. Nah, jadi gitu semua yang ada unernya jadi tidak ada uner kalau sudah disederhanakan, dikalikan. Kalau yang tidak ada uner jadi ada uner. Nah, setelah itu disederhanakan di sini. Nah, di sini jadi W saja, W, X, Y, Z. Dapatlah di sini M0, M2, M0 or M2 or M5 or M6 or M7 or M10 or M13 or M14 itu sama dengan stigma dari ini 0, 2, 4, 0, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14. Jadi di sini fungsi Wx, Yz ini kan kode lambang POS dari 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15 itu sama dengan stigma dari, ini kan stigma lambang SOP ya. SOP dari 0, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14. Kesimpulannya MG ya, MG uner atau max term, ini max term ya, M besar sama dengan min term
G. Ini kita bebas untuk lambang ini. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ya, tadi kan diminta SOP dari POS, sekarang diminta POS dari SOP. Oke. Ini kan lambang dari SOP ya. Jadi kita seperti yang tadi, samakan seperti yang tadi, caranya sama, bentukannya juga sama. Yang membedakan hanya yaitu plus, juga ada plus dan juga kali ya. Kan POS sama SOP itu membedakannya itu. Nah, setelah kita cari, kita samakan seperti yang tadi, caranya sama. Ini kan diminta dulu di sini, dikomplemenkan dulu, ya kan. Kemudian diberi hukum De Morgan di sini. Kemudian dia masuk ke mencari ini max termnya. Nah, dapatlah di sini. Nah, jadi kesimpulannya fungsi x, y, z itu sama dengan stigma 0, 2, 4, 6, sama dengan dari kode lambang dari POS 1, 3, 5, 7. Kesimpulannya sama seperti tadi. Mg sama dengan atau min term komplement sama dengan max term J. Nah, kemudian soal nomor 3, ini jawabannya di sini. Jadi di sini saya memilih yang bagian mana? Ini bagian, ini kan hasil akhirnya. Di sini kita bisa lihat POS. Berarti saya memilih bagian POS di sini. Nah, di sini kan diminta carilah bentuk kanonik SOP atau POS ya. Saya milih yang POS dari fungsi yang ini, fungsinya ini. Fungsi w, x, y, z sama dengan ini. Oke. Nah, yang pertama-tama kita penuhi literalnya. Literalnya kita buat ke bentuk baku seperti itu. Jadi kan di sini kan diminta wx ya. Berarti belum ada wy ini. Di sini wy ya. Berarti belum ada x dan z-nya ya. Jadi pertama-tama caranya itu kita cari dulu urutannya ya. Berarti kan dari w x ya. Jadi sini butuh x dulu ya. Kita tambahin x dulu di sini. Nah, setelah kita tambahkan ini kan udah punya ya w x. Ini seperti dikali ya. Ini caranya dikali. Jadi dikali dulu w dikali x ini, wy dikali x, kemudian wy dikali x unar ya. Jadi dapatlah seperti ini. W x y ya kan. Kemudian diorkan dengan w y w x unar baru y. Oke. Setelah dapat setelah dapat x-nya, kemudian kita cari lagi nih apa yang kurang dari ini untuk memenuhi literal w x y z. Berarti kurang z ya. Kita tambahkan z di sini. Nah, setelah kita tambahkan seperti tadi caranya, komplit lah dia. W x y z, w x unar y z unar, or w x unar y z, or w x unar y z unar. Nah, setelah kita dapatkan ininya literalnya lengkap, kita bisa lihat di tabelnya ini masuk ke max term yang mana. Nah, ternyata setelah dilihat di tabel ini masuk ke max term 15, 14, 11 dan 10. Nah, selanjutnya sama caranya seperti mencari yang tadi. Di sini kan cuma satu nih, cuma ada x unar ya. Berarti kita butuhkan apa? Di sini yang kurang ada 3 lagi, ada w, ada x, dan z. Nah, dibutuhkanlah w, x, dan z. Caranya sama, cari seperti tadi ya. Jika diurutin berarti w kita butuhkan w dulu, cari dulu w-nya. W-nya ditambahkan antara w biasa dan juga antara w dan juga w unar. Setelah dapat w, masuk lagi kebutuhan apa? Y. Masukkan y-nya. Oke, y-nya dapat. Selesai. Setelah itu selesai belum lengkap, tambahkan z di sini. Oke. Jadi setelah lengkap, ini kita seperti tadi juga, setelah dapat semuanya, baru kita cari masuk kemana dia. Nah, ini oke. Next ke bagian ini, xy. Xy kan berarti masih butuh apa di sini? X kan ada xy, berarti butuh w sama z. Pertama kita tambahkan w dulu, setelah dapat tambahkan z-nya. Oke, lengkap sudah. Nah, di sini dia masuk ke berapa tuh? Ada M15, M14, M7 dan M6. Oke. Terakhir dia masuk ke yang ini, bagian X, Y, Z. Ini udah hampir lengkap ya. Berarti cuma dibutuhkan yang Y-nya doang. Kita tambahkan di sini W plus W unar. Jadi kita lihat W ini X unar, Y, Z unar. Oke, diorkan dengan ini yang W unar, X unar, Y, Z unar. Oke, lengkap semua literalnya. Baru kita cari dia masuk kemana. Ternyata dia masuk ke M10 dan M16. Oke, setelah itu
kita tinggal cari bagian, kita gabungkan semuanya sesuai urutan dari 0 sampai 15, baru kita cari bagian ininya, posnya. Ini kan bagian shopnya. Setelah kita cari shopnya, ternyata di sini setelah dicari bagian shopnya ini maaf tadi ya, ini tadi minterm ya, ini salah penyebutan, ini minterm maksudnya. Setelah dapat mintermnya semua, berarti yang tidak ada posnya. Jadi dapatlah di sini posnya 4, 5, 12 dan 13. Oke, next ke bagian soal nomor 4 atau jawaban nomor 4 ya. Tadi kan diminta jawabannya berikut. Diminta kita menyederhanakan dan juga membuat gerbang logikanya. Di sini bagian yang A itu kan fungsi dua peubah doang ya, ada X dan juga Y. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini saya menggunakan hukum distributif, yang mana ini kan ditambahkan nanti di sini. Nah, kemudian setelah itu hasilnya bakal dapat seperti ini. Itu menggunakan hukum komplement untuk menghilangkannya, untuk menghilangkan satunya. Jadi didapatkanlah X or Y. Itu hasil akhirnya. Ini sudah paling sederhana. Setelah itu kita buat gerbang logikanya. Di sini kan hasil akhirnya X or Y. Berarti kita masukkan fungsi X dan juga Y. Kemudian kita kasih gerbang logikanya. Karena di sini dia kan or ya atau plus, ini or kan. Berarti bentuknya seperti ini gerbangnya. Nah, dapatlah seperti ini X or Y. Nah, ini sama, B ini sama seperti yang bagian A tadi. Kita cari dulu ininya, kita sederhanakan dulu, baru kita dapatkan gerbang logikanya. Ini kan setelah disederhanakan, dapatlah dia X, Y, or X owner Z. Oke, caranya seperti tadi ya, seperti ini. Perlu dijelaskan lagi ya. Nah, dapatlah ini gerbang logikanya seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan gerbang logika yang semuanya seperti ini. Dicatatkan dulu semuanya. Di sini kan X, Y, or X owner Z. Tulis X, Y, X, Z. Di sini X untuk ini, X, kemudian Y untuk yang ini. Nah, kemudian ini kan N. Ini sini kan N tidak perlu ditulis ya, berarti gerbang logikanya seperti ini. Gerbangnya seperti ini, N. Gerbang N. Dapatlah X, N, Y. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian sini, bawah sini. Bagian X owner dan juga Z. Ini kan X ya, karena X itu kan nggak ada X owner. Owner itu tidak perlu langsung, jadi kita notkan dulu. X di sini X biasa, X maksudnya tidak ada X biasa, X kita notkan menjadi X owner. Kemudian Z. Ini berarti kita N kan di sini ya. Dapatlah dia X owner N Z. Setelah dapat keduanya, baru kita orkan di sini. Gerbang logikanya seperti ini dia bentuknya. Jadilah dapatlah X, Y, or X owner Z. Ke nomor 5, ini kan tadi kan diminta peta Kernot dari tabel yang seperti tadi, yang R tadi. Nah, jadi kan diminta di sini nih, buatlah peta Kernot dari tabel kebenaran berikut. Inilah tabel kebenarannya. Nah, jika diminta di sini kan, berarti kita tinggal buat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya ada tadi di sini. Nah, seperti ini. Di sini kan diminta tabel peta Kernotnya ya, dari tabel kebenaran ini. Nah, di sini 3 berubah. Kita bisa lihat di sini ada 3 berubah ya, A, B, C. Oke. Nah, kita buat di sini ininya A, B, kemudian di sini C ya. Bisa basing juga, boleh bagaimanapun bentuknya. Nah, di sini kan ada nilai 1. Nilai 1 itu tercipta dari 0, 0 dan 0. Ya kan? Nah, di sinilah berarti 0, 0, 0, dapatlah 1. Oke. Kemudian untuk nilai 1 yang kedua, ini dapat dari 0, 0, 1. Berarti di sini kita lihat ya, 0, 0, 1. Nah, dapatlah 1 di sini. Oke. Kemudian masuk ke sini 0, 1, 0. Di sini kita 0, baru sini 1, 0. Dapatlah 1 di sini. Oke, lengkap ya. 1, 1, 1, 1. Di sini 1, 1, 1, 1. Nah, kemudian next ke bagian yang ini. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Oke. Dia hasilnya kan masukin tadi mana tadi? Ini nih. Masuk ke sini kita ya. Kita udah dapat tadi, sini juga dapat. Nah, kita masuk ke bagian ini. 1, ya kan? Kita bisa lihat 1 di sini. Kemudian 0, 0, 0, 0 di sini. 1 hasilnya kan. Nah, ini hasilnya 1. Hasilnya 1 di sini kita tulis.
Kemudian masuk ke bagian yang ini. 1 1 1 1 0 maksudnya. 1 1 0 ya, karena 3 berubah. 1 1 0. Hasilnya 0 kan? Kita tulis di sini 0. Nah, setelah itu di sini kita masuk lagi. 1 1 1 1 1 1. Nah, di sini kan yang bagian ini 0 hasilnya. Nah, dapatlah di sini pentagrafnya seperti ini. Oke. Oke, next ke bagian nomor 6. Ini terakhir ya. Kan tadi diminta soalnya kita memilih SOP dan juga POS. Nah, di sini saya memilih yang bagian POS-nya di sini. Oke, lambangnya kita bisa lihat ya. Ada min termnya juga, ada max termnya juga. Ini 145. Di sini saya sederhanakan dulu ya. Seperti tadi kita bisa menggunakan hukum boolean. Didapatkanlah penyederhanaan seperti ini. Setelah itu saya buatkan di sini gerbang logikanya. Yang mana di sini kan hasilnya itu X or Y or Z uner and X uner or Y. Kita masukkan dulu semua di sini. Cara saya seperti ini, manual banget. Masukkan semuanya X, Y, Z. Kemudian X uner Y. Ini belum diunerkan ya, nggak ada karena unernya di sini nanti. Kemudian seperti tadi caranya, di sini kan diminta X dan juga Y. X, Y kita unerkan. Kita unerkan dulu. Kita gunakan OR ini. Maksudnya kita OR-kan dulu. Ini kita gunakan OR-nya. Kemudian Z-nya kita notkan ya. Dari Z menjadi Z uner. Kita komplementkan. Setelah itu diunerkan. Setelah itu di-OR-kan di sini. Maka dapatlah X OR Y OR Z uner. Selesai bagian ini, masuk ke bagian yang ini. Yaitu di sini. X kita notkan menjadi X uner. Kemudian bagian sini Y-nya, kemudian kita langsung kita OR-kan menjadi X OR Y. Setelah itu di sini perintahnya kita ini kan N ya, cuma tidak tertulis, kita N-kan menjadikan inilah N. Kemudian di N-kan menjadi hasilnya sama seperti ini, X OR Y OR Z uner N X uner OR Y. Oke. Sekian penjelasan saya mengenai jawaban kode A dari perbaikan nilai logika. Semoga membantu. Thanks.